Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arik Akbar Asar dari TRPL 2B Pagi. Di sini saya akan melakukan asesmen tengah semester untuk mata kuliah pemrograman basis data. Berikut soal pertama, yaitu adalah bentuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Berikut adalah tabel unnormalized formnya, di mana masih ada data yang double di sini. Kemudian lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF hingga 3NF. Berikut adalah tabel 1NF-nya yang dimana sudah tidak ada data yang double. Kemudian 2NF yang dimana tabel dipecah menjadi 3 tabel, yaitu tabel faktur, tabel supplier, dan tabel barang. Untuk 3NF, tabel dipecah menjadi 4, yaitu tabel faktur, tabel supplier, tabel barang, dan tabel transaksi. Kemudian tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Berikut merupakan relasi tabel relasinya, yang dimana nomor dalam tabel faktor sebagai primary key, kemudian nomor faktur pada tabel transaksi menjadi foreign key di tabel supplier, dan kode barang di tabel transaksi menjadi foreign key di tabel barang. Kemudian lakukan penerapan untuk SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Baiklah, berarti ke sini. Oke. Di sini kita akan membuat database baru, yaitu create database db dengan nama db ATS nomor 1. Oke. Ya. Kemudian kemana dia? Nah, di sini. Kemudian kita akan membuat tabel supplier menggunakan create tabel supplier kode supplier archar 5 key. Kemudian nama supplier archar 5. Sudah. Kemudian kita akan membuat tabel barang. Create tabel barang itu kode barang archar 5 key. Nama barang archar 25. Kemudian harga menggunakan int. Kemudian kita tutup.
Selanjutnya kita akan membuat tabel faktur. Create table faktur. Dan nomor primary key. Nama perusahaan varchar 25. Kemudian alamat varchar 25 juga. Kemudian tanggal pembelian menggunakan date, kemudian tempo menggunakan date juga, kemudian total faktur menggunakan in. Aduh. Oke, tabel. Nah, saya akan melanjutkan ATS-nya untuk ke nomor yang kedua. Buatlah database dengan nama DB ATS teori PBD nomor 2. Berarti buat database-nya dulu. Create database. Ya, database DB TS teori PBD nomor 2. Oke, mana dia? Nomor 2. Nah, kemudian buat tabel dengan nama ID segala macam. ID, nama, alamat. Create table pegawai. Set ID-nya gede semua. In 5 not null. Kemudian nama menggunakan varchar not null. Kemudian alamat varchar 20 not null. Kemudian gaji menggunakan integrate null. Berhasil. Kemudian kita insert, masukkan data ke sini. Insert into pegawai ID nama alamat gaji value terus 100. Untuk
1 2 3 3 4 5 6 7 8 100 Arif Surabaya. Terus di sini 10.000 yes. 1 Andi dan dia di Jakarta, gajinya 14.000. Dan 102 Burhan, dia dari Malang, 12.000. Fikri dari Madiun, kemudian 15.000. 4. Kemudian ada Faris dari Malang dengan gaji 17.000. 5 ada Sigit dengan dari Surabaya juga, terus ada dengan gaji 20.000. Terus di sini 106 Ivan dari Kediri dengan gaji 16.000. 1345 iya pas. 107 dengan nama Hanif dari Yogyakarta dengan gaji 12.000. Terus di sini yang terakhir 108 Zakiuddin, D-nya double, dari Surabaya. Itu di situ. Kan ini. Kemudian hapuslah record ID 100, delete from pegawai, where sama dengan where ID sama dengan 100. Keluarin di luar aja dah. Berhasil di kemudian update ID 101 dan 102. 102 update pegawai, set nama sama dengan Naila, where ID kemudian 101. Berhasil. Kemudian update pegawai, set nama Raffi, alamat sama dengan Semarang, where ID dengan 102. Oke, berhasil.
Terus kemudian lakukan semua perintah kolom pegawai. Yang pertama, semua kolom dalam tabel pegawai. Select mana bintang-bintang from pegawai. Berhasil, nampak semua. Kemudian kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select nama, gaji from pegawai. Selanjutnya saya akan mengisi untuk kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F, di mana akan select nama, alamat, from pegawai, where, nama, like, sama dengan F%. Nah, sudah muncul. Kemudian kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran n sama, yaitu select nama, alamat, from pegawai, where, nama, like. Ini karena awalan persenannya jadi di depan. Oke, sudah muncul. Karena di akhiran, sorry. Selanjutnya kolom nama dan gaji di atas 15.000. Select nama, gaji from pegawai, where gaji besar dari 15.000. Sudah, garis muncul. Kemudian kolom nama dengan gaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Select nama, alamat, dan gaji from pegawai, where gaji besar dari 13.123, n alamat sama dengan dipetik saya gede Surabaya. Kemudian sudah muncul Bagian kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000, yaitu select nama, gaji from pegawai, where gaji between 15.000 and 20.000. Dan di sini untuk yang terakhir yaitu gaji max, min, dan rata-rata dari tabel pegawai. Kita menggunakan select max, gaji s, gaji underscore max, koma, min, gaji s, gaji underscore in, koma, avg,
gaji S, gaji rata from pegawai. Baik, sudah selesai. Berikutnya, baik untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 3 ya. Yang pertama buat database dengan nama DB ATS teori PPD nomor 3. Create database. Salin saja. Oke, sudah. Kemudian buat table dengan nama create table barang KD barang varchar 6 nav 0, primary key nav 0 primary key, kemudian nama varchar 20. Sudah, itu aja. Dan harga beli integer 9, harga jual integer 9 juga. Terakhir jumlah integer 3. Nah, mana ini? Oh, sabar. Nah, baru. Kemudian insert into barang KD barang, nama, harga beli, harga jual, jumlah. Sini tutup kurung value. Kemudian pen 001, pensil alis, terus 1000, 1250, tutup kurung, koma. Kosong itu 1200, ini harganya 2000, ini diganti ke lem setan, terus di sini diganti menjadi LST. Nah, sudah. Kemudian buat tabel detail pembelian, create table detail pembelian, set ya KD barang varchar 6 nav 0, kemudian harga beli integer 9, kemudian harga jual integer 9 juga, jumlah integer 3 ya, 3, dan dari operator varchar 8,
Jadi yang kemudian skema triggernya kita screenshot saja. Copy all text. Alamak, ada beginiannya. Oh no. Kirim sudah jadi. Sini juga sudah ada triggernya. Instruksi lain, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Insert into detail pembelian KD barang, harga beli, harga jual, jumlah, operator, values. LST 001, titik, 2000, 2200, 10, operator 1, sudah muncul. Kemudian lihat berapakah LST sekarang. Sudah 10. LST di sini juga sudah 10. Oh ya. Select, lihat berapakah jumlah barang KD barang sama dengan LST 001. Tab 10 sudah, kemudian lakukan lagi insert sebanyak 10, berapa jumlah stok sekarang. Jadi sama seperti tadi, insert into detail pembelian KD barang, harga beli, harga jual, jumlah, operator, tutup, values. Yang kedua, set sama seperti tadi, LST 001, 2000, 2200, 10 nambahnya kan, operator 2. Nah, tidak ada tutup kurungnya. Sudah di penjelasan setelah akhir beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Untuk trigger di sini berfungsi untuk otomatis memperbarui jumlah barang di tabel barang setiap kali terjadi transaksi pembelian yang tercatat pada detail pembelian. Setiap kali data baru dimasukkan ke detail pembelian, trigger ini akan dijalankan sebelum data tersebut disimpan. Trigger akan menilai
jumlah barang di tabel barang adalah 0 dan jika ya maka akan dianggap sebagai 0. Selanjutnya jika jumlah yang akan ditambahkan dengan jumlah barang yang baru dibeli, pembaruan dilakukan berdasarkan kecocokan KD underscore barang antara kedua tabel tersebut, memastikan stok barang selalu terupdate setelah setiap transaksi pembelian. Sekian, terima kasih.